Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua K3S Kecamatan Tungkal Ulu, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD dalam Kecamatan Tungkal Ulu, dan selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu 15 Oktober 2025, kita semua bersama-sama memiliki kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini dalam acara seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan sekolah, yaitu dengan tema penguatan budaya kolaboratif untuk peningkatan kualitas pembelajaran interaktif. Salawat beriring salam selalu kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah seminar rancangan transformasi kepemimpinan, yang mana kegiatan ini sengaja kita angkat sebagai materi untuk tindak lanjut daripada lapor pendidikan sekolah. Jadi yang mana pada pagi hari ini tema yang kita ambil yaitu penguatan budaya kolaboratif untuk peningkatan kualitas pembelajaran interaktif. Baik Bapak Ibu, mengapa ini yang kita ambil? Karena yang kita ambil di sini ini menurut berdasarkan pencapaian rapor pendidikan yang berada di sekolah. Latar belakang proyek ini yaitu kebutuhan mendesak untuk berubah, maksudnya untuk membuat suatu perubahan, sehingga kita melaksanakan telaah terhadap rapor pendidikan untuk digunakan sebagai acuan peningkatan belajar anak di sekolah. Yang mana di sini latar belakangnya yaitu kualitas pembelajaran yang rendah. Hasil rapor pendidikan 2025 menunjukkan indikator kualitas pembelajaran D1, kategori baik tapi memiliki skor 67. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Itu telaah dari rapor pendidikan. Bisa sama-sama kita lihat Bapak Ibu rapor pendidikannya yang kita ambil, yaitu kita buka dulu rapor pendidikannya. Baik Bapak Ibu, jadi ini rapor pendidikannya yang kita ambil di situ, dari sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kita ambil di D1. Lihatnya D1 kualitas. Kita besarin dikit.
Nah, ini Bapak Ibu. D1 ini kita ambil yang nilainya rendah di antara nilai yang lain. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mengambil analisis ini sesuai nilai terendah pada rapor pendidikan kita setiap sekolah. Ini nanti akan ada kita melakukan tahap analisis. Jadi dengan dasar nilai inilah maka kita mengambil suatu penelitian, yaitu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Maka kita mengambil penguatan budaya kolaboratif. Dari sini, dari hasil yang dicapai ini diterjemahkan ke dalam rapor pendidikan, berarti nilai yang harus diambil itu nilai kolaboratif, yaitu siswa pasif di sini. Siswa pasif, siswa kurang terlibat dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah, berdampak pada rendahnya partisipasi aktif dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya, kolaborasi guru lemah, budaya saling berbagi praktik baik belum tumbuh, setiap guru cenderung bekerja sendiri. Kepala sekolah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi Bapak Ibu, inilah dasar kita melakukan untuk perbaikan melalui rapor pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran proyek. Yang pertama, langkah yang kita ambil, kita membentuk yang namanya komunitas belajar guru. Ya, kita membentuk komunitas belajar guru. Yang mana komunitas ini kita tempatkan sebagai tempat berbagi bagi para guru, baik itu dalam berbagi ilmu dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Jadi tujuan dan sasaran proyeknya yang pertama kita membentuk komunitas belajar guru. Selanjutnya kita akan meningkatkan penerapan metode interaktif. Mengapa peningkatan metode interaktif? Karena pada metode interaktif ini banyak langkah-langkah, banyak teknik-teknik yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Metode interaktif apa saja yang bisa kita pakai di sekolah? Di sini kami memiliki beberapa pilihan opsi yang bisa digunakan, yaitu kita buka dulu Bapak Ibu. Di metode interaktif ini, di sini banyak trik-trik yang melibatkan belajar siswa menjadi aktif. Ini dia Bapak Ibu. Jadi mengapa harus metode interaktif yang kita pakai? Metode interaktif ini akan menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif, kolaboratif, dan berpikir kritis. Jadi inilah metode interaktif yang akan kita gunakan. Mengapa harus metode interaktif? Karena di metode interaktif ini yang pertama ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang mana siswa dalam kelompok kecil untuk membahas topik dan memecahkan masalah tertentu. Tujuannya di sini yaitu melatih siswa berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya ada tanya jawab. Tanya jawab ini bertujuan mengaktifkan pengetahuan awal dan mengevaluasi pemahaman siswa. Selanjutnya ada juga di media interaktif ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Berbasis proyek dan masalah ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama di sana ada yang namanya PJBL, Project Based Learning, yaitu siswa mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga berkaitan sama yang terbaru sekarang, itu pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya, Deep Learning. Selanjutnya berikutnya ada PBL, Project Based Learning. Ya, Problem Based Learning ini yaitu
siswa mencari solusi untuk masalah nyata melalui proses inquiry dan kolaborasi. Nah, jadi di sini juga siswa dituntut belajar kita arahkan ke dalam tim. Selanjutnya Bapak Ibu, simulasi dan peran. Nah, yang mana kita diharapkan guru dapat mensimulasikan pembelajaran itu terhadap peserta didik agar pembelajaran itu tersentuh pada pengalaman kehidupan sehari-hari siswa. Strategi partisipasi individu dan kelompok. Nah, di sini ada 3 bagian kita petakan. Yang pertama ada think, yaitu berpikir. Siswa berpikir mengenai topik yang diberikan. Siswa berpikir sendiri ya, mengenai topik yang diberikan. Terus pair atau berpasangan untuk berdiskusi dan berbagi ide awal. Selanjutnya share atau berbagi. Siswa berbagi hasil diskusi ke kelas untuk meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, di samping ini yang kita butuhkan di kelas yaitu gallery work. Apa itu gallery work? Yaitu gallery work itu kita tempat pajangan-pajangan hasil karya siswa. Itu juga akan membangkitkan siswa bersemangat dalam berkarya, dalam mengerjakan tugasnya. Dan mereka akan termotivasi membuat tugas seindah dan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu mengasah keterampilan kritis. Mengasah keterampilan kritis ini dalam media interaktif ada 2 Bapak Ibu. Ada 2 kita bagi. Yang pertama yaitu debat terarah. Yang mana debat terarah ini melatih siswa berpikir logik dan kritis. Selanjutnya, yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Ini tujuan kita untuk debat terarah. Selanjutnya, yang kedua, yaitu jigsaw learning. Jigsaw learning ini yaitu mengembangkan tanggung jawab individu, bukan menghilangkan, tapi maaf, mengembangkan ya. Dan meningkatkan kolaborasi belajar. Ya, karena media jigsaw ini sistem pembelajarannya dia nanti akan saling terkoneksi antara kelompok satu sama kelompok lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi inquiry learning ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu. Yaitu ada 3 kita bagi. Tanya, selidik, dan uji. Yang ketiga yaitu refleksi dan simpulkan. Nah, jadi ini disebut namanya inquiry learning. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran melalui permainan. Pembelajaran melalui permainan ini juga dapat memicu semangat anak dalam belajar. Yang mana yang kita harapkan dari pembelajaran melalui permainan ini yaitu menimbulkan motivasi yang tinggi bagi siswa. Selanjutnya, suasana menjadi positif dalam pembelajaran tersebut. Dan ketiga, kita dapat menerapkan konsep pada siswa, yaitu memungkinkan siswa menerapkan konsep dan konteks yang menyenangkan. Nah, jadi itu pembelajaran melalui permainan. Selanjutnya, dari metode kolaboratif ini, ya, metode interaktif ini, kita menyimpulkan bahwa di sana yang pertama ada diskusi antar siswa dalam belajar. Diskusi di sana terjadi tanya jawab, debat, think, fire, dan share tadi masuk juga di sana. Selanjutnya yang kedua ada kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu ada metode jigsaw, gallery work, dan diskusi kelompok. Yang ketiga ada inquiry. Inquiry ini ada PBL, ada PJBL, dan ada inquiry learning. Yang terakhir yaitu digital. Digital ini yaitu pembelajaran berbasis teknologi dan game edukasi. Nah, inilah yang inquiry metode interaktif tadi. Kita lanjut ke pembahasan kita tadi. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi siswa. Partisipasi siswa aktif, siswa meningkat hingga 15% dari kondisi awal.
Jadi untuk awal kegiatan ini Bapak Ibu, memang kita progresnya bertingkat, yaitu yang diharapkan untuk keberhasilan awal dari kondisi awal hanya 15% untuk melihat kemajuan siswa dalam belajar. Selanjutnya, tumbuhkan budaya kolaboratif. Ya, menumbuhkan budaya kolaboratif ini yaitu membangun budaya saling menghargai di antara warga sekolah. Inilah yang paling penting Bapak Ibu. Karena mengapa? Tanpa adanya kolaborasi, maka sebaik apapun program yang akan kita rancang, tidak akan memberikan hasil yang baik dan signifikan. Makanya di sini kita dari sekolah kita mencoba untuk menumbuhkan budaya kolaboratif. Budaya kolaboratif ini bisa saling kerjasama, saling membantu, dan saling memberikan solusi dan praktik baik terhadap sesama guru. Selanjutnya yang terakhir, perkuat peran kepala sekolah. Ini juga menjadi PR dan tanggung jawab mungkin saya sementara sebagai pimpinan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin di sini juga kita sama-sama berbagi juga nanti. Jadi peran kepala sekolah di sini sebagai kepemimpinan pembelajaran transformatif melalui supervisi akademik berbasis coaching. Jadi di sini kita sebenarnya Bapak Ibu diharapkan setiap kepala sekolah itu melaksanakan observasi atau supervisi secara berkala Bapak Ibu. Tetapi supervisi di sini Bapak Ibu, selama ini kan mungkin tanggapan guru kita kalau di supervisi itu berarti kita menghakimi guru. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita kalau di supervisi itu merasa gurunya terintimidasi, tertekan. Sepayahnya kayak gini. Ada masalah nanti nih. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Tujuan utama observasi ini untuk mengukur keberhasilan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Makanya setelah ini, makanya ada yang namanya kelompok belajar guru. Yang mana kekurangan di kelas itu menjadi tujuan utama kita untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah itu. Makanya observasi ini penting perannya bagi sekolah tersebut yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, observasi ini gunanya untuk mengukur keberhasilan, sebatas mana kemampuan siswa. Apa-apa saja siswa yang didapat dari pembelajaran itu. Perkembangannya seperti apa. Jadi kalau tidak ada kita laksanakan observasi, maka kita tidak dapat mengukur keberhasilan atau acuan peningkatan pembelajaran itu di bagian mananya. Di bagian mana pembelajaran yang kita tingkatkan. Metode apa sebaiknya yang kita lakukan. Kalau tidak dilaksanakan observasi, maka kita sekolah akan kesulitan untuk mengambil metode dan langkah dalam peningkatan pembelajaran di sekolah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, isu strategi kepemimpinan mengubah paradigma. Isu utamanya yaitu rendahnya kolaborasi dan refleksi guru. Jadi kami juga menyadari bahwa kolaborasi dalam pembelajaran ini memang belum maksimal terlaksana atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena mengapa? Untuk membangun suatu kolaborasi ini sangatlah tidak mudah Bapak Ibu. Karena mengapa? Di sisi lain berkolaborasi ini untuk menyatukan persepsi dulu, untuk menyamaratakan persepsi dari setiap guru Bapak Ibu. Karena mengapa? Kalau ada satu saja yang merasa hebat atau merasa lemah, maka kolaborasi ini tidak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi kolaborasi ini akan terjadi apabila semua guru kita bisa saling menyadari bahwa pentingnya saling berbagi, pentingnya saling mengisi. Makanya sesi kolaborasi ini sangat kita tekankan dalam kegiatan di sekolah. Dan kita juga belajar. Kita, ya, ke sekolah kami juga akan belajar untuk meningkatkan budaya kolaborasi ini. Setelah selesai berkolaborasi ini Bapak Ibu, sebaiknya ada yang namanya refleksi guru.
Jadi di refleksi inilah Bapak Ibu umpan baliknya, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi di refleksi inilah nanti dirancang. Pada sesi refleksi inilah kita akan mengukur dan melakukan tindak lanjut perbaikan dan peningkatan. Terus isu kepemimpinan ini bagaimana kepala sekolah dapat menumbuhkan budaya kolaboratif dan reflektif di antara guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran interaktif dan berpusat kepada siswa. Kembali kami tambahkan Bapak Ibu, ternyata pembelajaran interaktif ini berarti yang menjadi pusat pembelajaran yaitu siswa. Kalau masih gurunya ceramah Bapak Ibu, itu kita belum menerapkan yang namanya pembelajaran interaktif. Masih dominan gurunya. Jadi di pembelajaran interaktif ini penekanannya yaitu student center. Bukan teacher center. Jadi pembelajaran yang berfokus pada siswa ini akan memberikan makna dan arti sangat berharga bagi siswa kita. Terus selanjutnya inovasi dan transformasi, model kepemimpinan transformasional. Jadi disitulah yang pertama kita akan membuat forum guru reflektif. Forum guru reflektif ini yaitu bagian dari forum belajar guru tadi Bapak Ibu. Di forum belajar guru ini kita akan membentuk suatu komunitas di sekolah dalam berbagi, misalkan di SD bisa menjadi dua. Ada komunitas kelas tinggi dan komunitas kelas rendah. Mengapa tujuannya? Supaya ya sama-sama kelas tinggi itu bisa berbagi metode, trik, dan ide-ide dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif. Jadi pada forum guru reflektif inilah saling merefleksi guru, saling merefleksi. Misalkan satu kelas membuat model pembelajaran interaktif, guru lain boleh saling mengamati dan nanti akan merefleksikan keberhasilan yang dilakukan dengan metode pembelajaran tersebut. Apabila misalkan ada kekurangan perlu diperbaiki, pada tahap refleksi tadilah akan melakukan perbaikan sehingga nanti akan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan metode yang lebih meningkat lagi atau yang lebih bermakna lagi bagi siswa, membuat siswa itu menjadi lebih aktif. Selanjutnya Bapak Ibu, membuat pojok inovasi pembelajaran. Ini mungkin rata-rata kita telah melaksanakan Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita namanya membuat pojok baca. Cuman kalau kami di sini kami akan melaksanakan membuat pojok inovasi pembelajaran. Mengapa pojok inovasi pembelajaran? Nanti di sekolah-sekolah, di kelas-kelas itu kita akan pajangkan hasil-hasil inovasi belajar anak. Misalkan anak membuat apa, guna pas praktek pelajaran apa, hasil prakteknya tersebut kita akan pajang, kita akan lihatkan sama anak-anak kita. Jadi intinya sama pojok baca Bapak Ibu, hanya saja di sini kita akan membuat pojok inovatif, ya, atau pojok karya, sama pojok baca, pojok karya, pojok inovasi pembelajaran, ya. Kami akan menggalakkan itu juga nanti di sekolah-sekolah, di kelas-kelas kami. Maaf. Selanjutnya yang ketiga, supervisi berbasis coaching tadi. Berarti setelah supervisi akan ada refleksi dan kajian-kajian dalam peningkatan pembelajaran berikutnya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu penggunaan digital, ya, digital sharing space. Maksudnya di sini minimal kita memiliki sarana komunikasi melalui via WA group, itu paling minimal. Atau kita bisa membuat atau memakai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Banyak. Apalagi sekarang di ruang guru Bapak Ibu, di ruang guru itu sudah banyak terdapat inovasi-inovasi pembelajaran. Kita tinggal buka di ruang guru, di sana akan ada ruangan guru berbagi. Kita semua sana bisa melihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh teman-teman guru kita se-Indonesia. Ada di sana Bapak Ibu. Di samping itu juga Bapak Ibu, kita juga
bisa menggunakan juga aplikasi-aplikasi untuk belajar. Contohnya seperti misalkan Quizizz, itu bisa kita coba kita terapkan sama anak-anak SD yang kelas tinggi bisa. Atau yang lain-lainnya lah, Bapak Ibu. Terus strategi implementasi. Tahapan proyek ini kami akan memberi rentan waktu sekitar 6 bulan, Bapak Ibu. Sekitar 6 bulan. Pada bulan pertama ini, sosialisasi proyek dan pembentukan tim kolaborasi guru, penyusunan jadwal FJR, dan supervisi akademik. Nah, itu di bulan pertama, Bapak Ibu. Yang mana di bulan pertama ini kita melakukan persiapan-persiapan untuk strategi implementasi tadi. Selanjutnya, pada bulan kedua sampai bulan kelima, kita akan laksanakan implementasi. Ya, pelaksanaan implementasi yaitu mulai membangun komunikasi mulai forum guru dan mempersiapkan dan supervisi berbasis coaching. Selanjutnya ada pembuatan proyek, inovasi, dan dokumentasi praktik baik. Nah, ini akan dilaksanakan bulan kedua sampai bulan kelima. Selanjutnya di bulan ke-6, Bapak Ibu. Di bulan ke-6 itu akan ada refleksi dan pemantapan. Yang mana di sini akan dilakukan evaluasi hasil pembelajaran, refleksi bersama guru, dan rencana keberlanjutan program, Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini nanti kita akan ambil langkah-langkah evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, jadi disinilah nanti dari hasil ini kita akan ambil keputusan, kita ambil apakah program ini berlanjut, apa program ini kita akan inovasi kembali agar ketercapaiannya lebih bagus. Nah. Sumber daya dan dukungan, Bapak Ibu. Sumber daya internal yaitu SDM. SDM itu mencakup kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya sarana yaitu ruang pertemuan, papan inovasi, perangkat digital, laptop, proyektor, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya yaitu dana, Bapak Ibu. Nah, bos reguler dan dukungan dari komite sekolah. Itu adalah sumber daya internal pendukung kegiatan tersebut. Sementara dukungan eksternalnya yaitu dinas pendidikan, komunitas guru. Komunitas guru kebetulan kita di sini ada KKG, ya, ada KKG kecamatan. Nah, mungkin nanti di forum-forum KKG kita akan sharing, kita akan berbagi juga. Selanjutnya di platform Merdeka Mengajar di PMM, Bapak Ibu. Di PMM juga nanti kita akan menjadi bahan sebagai alternatif pengambilan ide-ide tentang pembelajaran interaktif ini dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran interaktif ini di sekolah. Monitoring dan evaluasi, indikator keberhasilan, Bapak Ibu. Forum guru reflektif terlaksana sebanyak minimal 4 kali, Bapak Ibu. Dalam 6 bulan, minimal 4 kali. Terus guru terapkan interaktif, itu 70% guru menerapkan pembelajaran interaktif berbasis siswa, yaitu siswa center, student center namanya ya. Selanjutnya keterlibatan siswa, meningkatnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran sebesar 15%, Bapak Ibu. Jadi kita tidak memberikan target yang terlalu tinggi di awal, karena membuat suatu perubahan itu tetap berangsur-angsur, Bapak Ibu. Nah, jadi 15%. Terus tersedianya dokumentasi praktik baik, yaitu video, jurnal, dan reflektif. Itu nanti akan mencapai dari hasil akhir program semuanya, sehingga program itu genap menjadi 100% terlaksana
dan nanti akan dievaluasi pada hasil akhir setelah 6 bulan. Alat ukurnya yaitu yang digunakan lembar observasi kelas, jurnal refleksi guru, angket kepuasan siswa, dan laporan kegiatan. Dampak dan keberlanjutan Bapak Ibu. Dampaknya yang pertama yang diharapkan peningkatan hasil belajar siswa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pembelajaran bermakna dan interaktif Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, guru kreatif dan percaya diri. Selanjutnya yang keempat, nah yang keempat ini yang paling kita harapkan Bapak Ibu. Budaya kerja kolaboratif dan reflektif. Ya, jadi 4 inilah yang kita harapkan dari program ini Bapak Ibu. Kita akan menetapkan forum guru reflektif sebagai kegiatan rutin dalam kalender akademik Bapak Ibu. Selanjutnya, mengintegrasikan kegiatan kolaboratif dalam rencana kerja tahunan RKT sekolah. Selanjutnya, menyebarluaskan hasil proyek dalam komunitas, baik itu di K3S maupun di KKG dalam kecamatan Bapak Ibu. Jadi ini juga nanti akan menjadi bahan untuk saling berbagi pada forum-forum guru di kecamatan kita Bapak Ibu. Penutup Bapak Ibu. Penutup. Menuju sekolah adaptif dan inspiratif, rancangan proyek transformasi ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD 159 Tanjung Jabung Barat. Analisis SWOT singkat Bapak Ibu yang diharapkan sebenarnya pertama, kekuatan guru berpengalaman dan dukungan kepala sekolah, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Terus kelemahannya, kolaborasi dan inovasi pembelajaran terbatas Bapak Ibu. Peluang, dukungan PMM dan pembelajaran kolaboratif. Ancamannya, minimnya waktu guru karena beban administrasi Bapak Ibu. Itu menjadi juga masalah juga Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan inilah yang akan kita lebur, inilah yang akan kita usahakan bagaimana di samping tuntutan administrasi itu guru banyak dan guru tetap bisa berinovasi. Nah, jadi disinilah kalau kita guru bekerja masing-masing, pasti akan berat Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada forum gurunya, kita bentuk komunitasnya di sekolah itu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, administrasi tetap jalan, dan guru tetap bisa berinovasi dalam pembelajaran. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu paparan hasil rencana program kami. Kemungkinan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu dipersilakan. Ya silakan Bu. Terima kasih lihat dari paparan tadi tentang budaya dari penguatan budaya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran interaktif. Jadi poinnya di situ adalah KBM di sekolah itu harus kolaboratif dan interaktif. Ya. Kemudian jadwal kerjanya juga tadi selama 6 bulan. Berarti yang pertama itu melibatkan sekolah masing-masing. Ya. Yang kedua itu melibatkan KHD atau kelompok kerja. Jadi seandainya nanti di bulan pertama dianggap ini bulan pertama adalah sosialisasi ya. Ya. Kemudian juga nanti Bapak mungkin menggunakan berbagai jadwal dan rencana. Kemudian di bulan kedua sampai kelima itu implementasi. Nah di implementasi ini itu jelas-jelas nanti akan mengundang para guru kita. Ya. Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan sekali ya penekanan kepada guru-guru kami di acara sosialisasi apa namanya nanti ya untuk program Pak Abdul Salam ini supaya guru kami memang diberikan ilmu
yang maksimal agar mereka bisa mengajar sesuai dengan arahan yang Bapak Abdul Salam sampaikan tadi, yaitu kolaboratif dan pembelajaran yang interaktif. Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan yang Bapak Abdul Salam rencanakan. Semoga nanti akan membuahkan hasil yang maksimal baik di acara KKG dan lebih penting lagi di sekolah masing-masing. Iya. Terima kasih. Hanya itu unik-unik dari kami. Mungkin sekolah-sekolah semua juga mengharapkan agar guru-guru kami semua bisa belajar di KKG dan mendapatkan hasil yang maksimal itu diterapkan di sekolah masing-masing. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kita lanjut ya dulu. Terima kasih Bu atas apresiasinya, yang mana memang program ini kami akan cobakan dulu pertama di sekolah kami, sebelum nanti kami akan bawa di KKG kecamatan. Karena mengapa? Karena melihat dulu dari sekolah kami dulu, kemungkinan kalau kita, teman-teman guru kita ini, kalau misalkan jarang kita ajak sharing, jarang kita ajak bertemu dalam persiapan pembelajaran, dalam pengalaman dan berbagi praktik baik kita dalam kecamatan saja contohnya, mereka akan membutuhkan kayak masukan energi yang membuat dia bangkit kembali gitu. Karena mengapa? Hal ini terbukti kok pernah dan sukses kita laksanakan dengan catatan sering ketemu Pak. Sering ketemu. Tidak Pak Tri? Kalau tidak sering ketemu, tidak sering berbagi, itu memudar Bu. Nah, di samping kedekatan emosional kita sama guru kurang, terus ide-ide gagasan itu apabila kita pikirkan bersama, itu akan muncul hal-hal baru yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi saya pikir juga demikian Bapak Ibu. Ini penting kita laksanakan agar semangat guru, agar inspirasi-inspirasi guru kita ini kembali muncul Bapak Ibu. Kembali muncul dan anak-anak kita mendapatkan pembelajaran itu yang menyenangkan di kelas. Sehingga kalau anak sudah senang duluan belajar, insya Allah ilmunya ngikut Bapak Ibu. Kalau anak tidak senang belajar, nah, payah Bapak Ibu anak untuk terima. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, atau mau memberikan saran atau mau bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Pak Rocky? Ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami programkan ini dapat berjalan sesuai direncanakan dan hendaknya memberikan hasil yang maksimal dan tentunya berguna bagi anak dan memberikan keberhasilan dalam belajar siswa kita. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.